Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Juwita dengan NIM 2122172. Saya berasal dari kelas PAI 6E. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai pembelajaran kita dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu tentang masa tajdid atau sering kita kenal sebagai masa pembaruan Islam. Teman-teman, tadi saya sempat menyebut tentang masa pembaruan, yang dimana jika ada masa pembaruan maka tentu ada masa kemunduran. Teman-teman, tadi saya sempat menyebut tentang masa pembaruan, yang dimana jika ada masa pembaruan maka tentu ada masa kemunduran. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah berpikir kenapa sih umat Islam itu pernah mengalami kemunduran, lalu ada masa kebangkitan? Nah, inilah yang disebut sebagai masa tajdid atau masa pembaharuan Islam. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih latar belakang dari terjadinya pembaharuan Islam atau yang disebut dengan tajdid. Yang dimana pada abad ke-18 dan 19, umat Islam itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, yaitu kalah dari bangsa barat, dijajah, tertinggal, baik itu dari sisi ilmu, ekonomi, dan juga politik. Tapi di masa gelap itu muncullah tokoh-tokoh pembaru yang ingin membangkitkan Islam. Dua di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua tokoh ini, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang aktivis dan pemikir dari Afghanistan. Beliau berkeliling dunia Islam dan juga menyuarakan persatuan. Beliau juga dikenal dengan gagasan pan-Islamisme, yang mana menurut beliau kekuatan umat ada dalam persatuan politik, kemandirian, dan juga ilmu pengetahuan. Beliau juga melawan kolonialisme dan ingin umat Islam itu bangkit kembali. Nah, tokoh yang kedua adalah Muhammad Abduh, yang dimana Muhammad Abduh ini adalah Muhammad dari Al-Afghani, yang membawa semangat tajdid ke dunia pendidikan dan juga dunia pemikiran. Beliau juga menolak umat Islam yang hanya menerima warisan tradisi tanpa adanya cara berpikir, yang dimana menurut Abduh, Islam itu harus rasional, kritis, dan juga berkembang seiring dengan berjalannya zaman. Beliau juga seorang reformasi kurikulum di Universitas Al-Azhar, yang mana beliau juga memperjuangkan tafsir yang logis dan membawa semangat ijtihad kepada umat Islam. Nah, dari dua tokoh ini kita belajar bahwa Islam itu bangkit dengan dua kekuatan besar, yaitu kesadaran politik dan semangat ilmu yang tinggi. Nah, mari kita lanjutkan semangat tajdid di zaman ini dengan cara berpikir kritis, menuntut ilmu, dan menjaga persatuan. Nah, sekian pembahasan materi kita tentang masa pembaruan Islam atau tajdid. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.